Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, adapun pada video presentasi saya kali ini, saya akan menjelaskan tentang pengertian titik, garis, sudut, dan bidang dalam ruang 3 atau dimensi 3 untuk memenuhi mata kuliah geometri ruang. Adapun dalam materi titik, garis, sudut, dan bidang dalam ruang 3 adalah materi awal untuk mengetahui bagian-bagian dari ruang 3 atau dimensi 3. Yang pertama yang harus kita ketahui adalah pengertian titik, garis, sudut, dan bidang dalam ruang 3, karena ini adalah unsur pangkal dalam geometri. Apa itu titik? Apa itu garis? Dan apa itu sudut? Nah, sekarang dari ketiga unsur tadi, kita akan mencari tahu apa itu pengertian titik. Titik adalah sesuatu yang tidak mempunyai bagian sama sekali. Titik tidak berbentuk dan tidak mempunyai ukuran. Titik dapat diwujudkan dalam bentuk naskah atau silang. Seperti pada contoh di bagian kanan, yang pertama ada sebuah titik dan di atasnya bertuliskan huruf kapital B, dan yang di sebelahnya lagi atau contoh kedua, ada sebuah titik yang di atasnya bertuliskan huruf kapital Q. Pada contoh pertama, itu dibaca titik B, dan pada contoh kedua, itu dibaca dengan titik Q. Namun, kenapa demikian? Karena nama titik dituliskan menggunakan huruf kapital. Selanjutnya, sekarang kita akan membahas tentang pengertian garis. Sekarang, kita membahas tentang garis. Garis adalah himpunan dari titik-titik yang mempunyai panjang tak terhingga, tidak memiliki lebar atau ketebalan. Melalui dua buah titik A dan B, dapat digambarkan sebuah garis AB dan ditulis AB. Contohnya adalah sebagai berikut. Titik A dan titik B jika digabungkan akan membentuk sebuah garis. Dan pada pangkal A terdapat sebuah panah, dan pada pangkal B juga terdapat sebuah tanda panah. Itu menandakan bahwa garis tersebut tak terhingga atau mempunyai panjang yang tidak terhingga. Pada gambar di atas, ini dikatakan sebagai garis AB. Ada dua jenis garis lagi yang harus kita pahami, yaitu ruas garis dan sinar garis. Apa itu ruas garis dan apa itu sinar garis? Ruas garis adalah sebagian dari garis yang dibatasi oleh dua titik ujung yang berbeda dan memuat semua titik pada garis di antara ujung-ujungnya. Nah, pada contoh kita lihat titik A dan titik B digabungkan menjadi sebuah garis. Kita lihat, coba kita perhatikan pada garis kali ini, pada titik pangkal ujungnya itu tidak memuat tanda panah. Kenapa demikian? Karena ia dibatasi oleh dua titik ujung yang berbeda. Gambar di atas disebut ruas garis AB. Nah, dari gambar di atas dapat kita tarik kesimpulan bahwa ruas garis AB adalah himpunan titik-titik A dan B dan semua titik-titik di antara A dan B. Selanjutnya, kita bahas yaitu sinar garis. Berbeda dengan garis dan ruas garis, sinar garis hanya mempunyai satu tanda panah di salah satu ujungnya. Tanda panah menyatakan bahwa mempunyai panjang tak terhingga. Sebagai contoh, kita lihat pada contoh titik A dan titik B. Pada garis tersebut, dapat kita lihat hanya memiliki satu tanda panah. Tanda panah tersebut itu menunjukkan bahwa panjangnya tidak terbatas. Pada gambar di atas, itu disebut sebagai sinar garis AB. Dan dapat kita tarik kesimpulan bahwa sinar garis AB adalah sinar garis yang memiliki titik pangkal A, tetapi tidak memiliki titik ujung. Setelah kita mempelajari tentang garis, ruas garis, dan sinar garis, kemudian kita akan membahas tentang kedudukan dua garis. Bagaimana kedudukan dua buah garis? Pada kesempatan ini, saya akan membahas bagaimana kedudukan dua buah garis yang meliputi dua garis sejajar, dua garis berpotongan, dua garis berimpitan, dan dua garis bersilangan. Pertama adalah dua garis sejajar.
Garis M dan N dikatakan sejajar jika kedua garis itu tidak pernah berpotongan di titik manapun, meskipun diperpanjang sampai tak berhingga. Dua garis yang sejajar dinotasikan dengan dua garis miring dan selalu dapat ditempatkan pada bidang yang sama. Sebagai contoh, kita lihat ada dua garis M dan N, yang mana garis itu dikatakan dengan garis sejajar. Yang kedua, dua garis berpotongan. Garis M dan N dikatakan saling berpotongan apabila garis tersebut terletak pada satu bidang datar dan mempunyai satu titik potong atau titik persekutuan. Sebagai contoh, kita lihat titik M dan titik N saling berpotongan, yang mana terdapat di tengah-tengahnya sebuah titik, yang mana titik itu adalah yang memotong titik M dan titik N. Yang ketiga, dua garis yang berimpitan. Garis M dan N dikatakan saling berimpitan apabila garis tersebut terletak pada satu garis lurus pada suatu bidang. Syarat minimal dua garis berimpit adalah dua titik pada masing-masing garis saling berimpit. Contohnya seperti gambar M dan gambar N. Ini dikatakan adalah sebagai dua garis berimpitan. Yang keempat adalah dua garis yang bersilangan. Garis M dan N dikatakan saling bersilangan apabila garis-garis tersebut tidak terletak pada satu bidang datar yang tidak akan berpotongan apabila diperpanjang. Contohnya, seperti yang kita lihat pada gambar tersebut adalah contoh dua garis yang saling bersilangan. Selanjutnya adalah pengertian sudut. Sudut merupakan sebuah daerah yang terbentuk dari dua buah sinar garis yang bertemu di satu titik pangkal yang sama. Dalam bahasa matematika, sudut dituliskan atau disimbolkan dengan tanda kurang dari. Secara umum, sudut dibagi menjadi 3 jenis, yaitu sudut lancip, sudut tumpul, dan sudut siku-siku. Yang pertama yang akan kita bahas adalah sudut lancip. Jenis sudut yang pertama adalah sudut lancip. Sudut ini besarnya di atas 0 derajat dan kurang dari 90 derajat. Jika digambarkan, akan berbentuk seperti di bawah ini. Nah, di bawah ini adalah gambar dari sudut lancip. Sekarang kita lihat, pada gambar tersebut, pada garis A dan garis C itu dinamakan sebagai kaki sudut, dan pada titik B itu dinamakan dengan titik sudut. Dan daerah yang mengapitnya itu disebut dengan daerah sudut. Dengan demikian dapat kita tarik kesimpulan bahwa alfa lebih dari 0 derajat dan kurang dari 90 derajat. Yang kedua, selanjutnya adalah sudut tumpul. Sudut ini besarnya di atas 90 derajat dan kurang dari 180 derajat. Jika digambarkan, akan berbentuk seperti gambar di bawah ini. Nah, gambar ini adalah gambar dari sudut tumpul. Dengan demikian, dapat kita tarik kesimpulan bahwa alfa lebih dari 90 derajat dan kurang dari 180 derajat. Yang ketiga, jenis sudut yang ketiga adalah sudut siku-siku, yang besarnya tepat 90 derajat. Penggambarannya, sudut siku-siku adalah sebuah sinar garis yang tegak lurus dengan sebuah sinar garis tertentu. Dapat kita lihat pada gambar A dan gambar B itu dinamakan dengan sudut siku-siku. Dalam penggambaran tersebut, sudut siku-siku hanya perlu diberikan tanda seperti gambar A maupun gambar B. Mungkin hanya sekian presentasi saya. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf. Seakhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.